Halo guys, kami dari Kelompok 3 Komputer. Saya Hilarius Yogi Janaro Tabur. Saya Maria Veronica Perskela Putri Metan. Saya Catherine Juintan Gitrina Dadi. Saya Edriana Osen Bali. Saya Ruhina Cinta Nirma. Saya Marta Vanessa Cornelis. Saya Narini Tamube. Saya Francisca Maria Sina. Saya Albertino Sadun Patut. Saya Ardianus Febriafur. Oke guys, sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Selanjutnya, harap simak video berikut ini. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Jadi, poin-poin yang kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, fungsi penggunaan Zoom Meeting. Yang ketiga, manfaat Zoom Meeting. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, cara join meeting di Zoom melalui laptop. Yang keenam, cara join meeting di Zoom melalui HP. Jadi itulah beberapa poin yang kami jelaskan dan yang kami presentasikan. Oke baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari aplikasi Zoom. Jadi Zoom Meeting itu adalah sebuah aplikasi yang memampukan orang untuk melakukan pertemuan secara online maupun konferensi secara online. Jadi aplikasi ini pada dasarnya itu bersifat internet yang diakses melalui internet. Jadi aplikasi ini memungkinkan orang untuk melakukan konferensi ataupun pertemuan secara online dari daerah yang berbeda-beda. Namun dengan aplikasi Zoom ini, orang yang berada di daerah yang berbeda-beda mampu berinteraksi satu sama lain melalui fitur-fitur seperti video konferensi, obrolan teks, berbagai layar, dan banyak lagi fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh teman-teman pada kesempatan berikut. Sekian untuk tujuan dan pengertiannya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan fungsi dari penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Yang pertama itu bisa dapat berkomunikasi jarak jauh, di mana dalam penggunaan aplikasi Zoom Meeting ini memungkinkan individu atau kelompok yang berada di lokasi yang berbeda dapat berkomunikasi secara langsung. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk mengatasi jarak fisik dan memfasilitasi diskusi yang efektif. Fungsi penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang kedua itu untuk mengadakan pertemuan bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa begitu banyak perusahaan sekarang yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk mengadakan rapat, presentasi, dan diskusi mengenai bisnis. Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya yang digunakan untuk berpergian. Fungsi penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang ketiga itu kita dapat melakukan pendidikan jarak jauh, di mana aplikasi Zoom Meeting ini telah menjadi aplikasi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Di sini, guru dan peserta didik dapat berkomunikasi melalui lingkungan virtual untuk memberikan mata pelajaran dan berdiskusi mengenai mata pelajaran. Terima kasih. Saya akan menjelaskan fungsi yang keempat dalam penggunaan Zoom Meeting, yaitu pelatihan dan workshop. Aplikasi ini memfasilitasi pelatihan dan workshop yang melibatkan peserta di berbagai tempat dan juga membuka peluang belajar dan berbagi pengetahuan tanpa batasan geografis. Dan fungsi yang kelima yaitu acara virtual. Zoom Meeting digunakan untuk mengadakan acara virtual, contohnya seperti pameran, seminar, dan juga konferensi, dari mana orang-orang dapat berpartisipasi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang manfaat dari Zoom Meeting. Poin yang pertama yaitu kerja jarak jauh yang efektif. Zoom Meeting ini memungkinkan tim kerja jarak jauh untuk tetap terhubung dan berkolaborasi, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempermudah kerja jarak jauh yang efektif. Di poin yang kedua, pembelajaran online yang berkualitas. Di dunia pendidikan, Zoom Meeting berperan penting dalam pembelajaran online. Guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung dan berbagai materi pelajaran dengan mudah. Baik, saya akan menjelaskan manfaat Zoom Meeting yang ketiga, kolaborasi. Dalam dunia berbisnis, Zoom Meeting juga mengadakan pertemuan seperti presentasi
baik. Poin keempat, komunikasi pribadi yang mudah. Zoom meeting juga cocok untuk pertemuan pribadi dengan teman-teman, keluarga, dan bisa berkomunikasi satu sama lain dari jarak yang jauh. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi Zoom. Kelebihan dari aplikasi Zoom yang pertama ialah kualitas video dan audio yang baik. Zoom memiliki kualitas video dan audio yang baik selama memiliki koneksi internet yang stabil. Yang kedua ada fleksibilitas waktu dan tempat. Zoom memungkinkan peserta mengikuti pertemuan dari mana saja dan kapan saja selama memiliki koneksi internet yang stabil. Yang ketiga ada fitur interaktif. Zoom menawarkan berbagai fitur interaktif seperti obrolan teks, berbagi layar, ruang breakout yang kecil, dan sebagainya. Yang keempat ada kapasitas peserta yang besar. Zoom memungkinkan jumlah peserta yang relatif banyak tergantung dari paket berlangganannya. Yang kelima di sini, Zoom mudah digunakan. Zoom memungkinkan peserta mengikuti pertemuan dengan sangat mudah, yaitu dengan cara mengklik tautan yang diundang, terus kemudian tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Ini membuat Zoom sangat mudah digunakan. Yang keenam adalah cocok untuk pembelajaran online. Zoom dapat digunakan sebagai pembelajaran online jarak jauh, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Baik-baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari Zoom meeting. Yang pertama itu menggunakan kuota yang banyak. Karena aplikasi ini berbasis video, maka membutuhkan kuota internet yang sangat tinggi. Jadi, bagi mereka yang menggunakan paket data, ini sangatlah memberatkan. Yang kedua, pengaturan yang rumit. Tentunya ketika kita sudah mengunduh sebuah aplikasi, yang kita harapkan adalah dapat mengaksesnya dengan mudah. Namun Zoom belum menyediakan. Contohnya, ketika kita ingin mengganti foto profil atau kata sandi, kita diarahkan ke browser dan kemudian di sana semuanya diatur oleh website. Yang ketiga, durasi meeting online yang terbatas. Ini adalah salah satu kendala yang paling banyak dirasakan oleh setiap orang. Jadi, jika Anda tidak menggunakan Zoom Unlimited, maka waktu yang digunakan untuk Zoom hanyalah 45 menit saja. Oke, pada pencarian kita akan klik saja download Zoom for PC ya. Oke, di sini akan ada link-linknya ya. Kita cari yang ada bintangnya. Sini kita klik. Tarik ke bawah. Di sini kita tinggal saja langsung download di sini ya teman-teman. Karena di sini saya sudah mendownload aplikasi Zoom meetingnya, kita langsung saja ke Zoom meetingnya. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Zoom. Setelah membuka aplikasi Zoom, lalu kita mengetik di sign up. Dan setelah itu kita masukkan tahun lahir kita. Setelah memasukkan tahun lahir, lalu kita mengetik di continue. Dan setelah itu kita akan masukkan alamat email kita. Setelah mengisi alamat email kita, lalu kita mengklik di bagian continue. Setelah itu kita akan menunggu nomor verifikasi dari aplikasi Zoom sendiri.
Dan nomor verifikasi ini itu melalui email kita. Itu akan dikirim melalui email kita. Lalu kita akan membuka alamat email kita sendiri. Baik, setelah kita mendapat dan menerima nomor verifikasinya dari Zoom, lalu kita mengisi nomor verifikasinya. Setelah mengisi nomor verifikasi, lalu kita mengklik di bagian verify dan kita menunggu. Setelah itu kita akan masukkan. Baik, setelah kita mengisi data-data kita, lalu kita ketik lagi di continue. Baik, di sini cara mendaftarnya sudah selesai, dan untuk cara menggunanya, kalau kita mau menggunakan aplikasi Zoom ini, kita terlebih dahulu melihat dulu di sini ada new meeting atau meeting baru, di mana kita akan melakukan meeting untuk meeting baru lagi. Dan di sini ada tulisan join. Di sini kita akan bisa bergabung untuk melakukan join, melakukan meeting bersama dengan teman-teman. Dan di sini ada schedule, di mana schedule ini salah satu syarat untuk melakukan jadwal. Bagaimana kita mau melakukan Zoom, kita akan membuat salah satu schedule atau jadwal untuk melakukan Zoom ini. Misalnya kita akan mengklik di salah satu di bagian schedule ini. Di sini keseluruhannya kita akan menulis tanggal, bulan, dan tahun untuk menentukan waktu serta harinya untuk kita membuat Zoom tersebut. Setelah itu kita akan setelah kita menulis di tanggal, tahun, dan waktunya, kita akan menulis di tense. Kita akan mengundang teman untuk mengikuti rapat tersebut. Dan setelah itu kita akan setelah kita menyimpan email dari teman-teman kita akan mengklik di save ini. Dan setelah itu, setelah mengklik save ini, kita akan menunggu Zoom, dan kita sebagai penyelenggara, kita harus sesuaikan dalam waktu yang kita buat supaya apa yang kita lakukan bisa lancar. Setelah itu, kalau kita mau bergabung dengan teman atau kita mau bergabung Zoom, kita mengklik saja di bagian join ini. Di sini kita hanya menunggu salah satu penyelenggara atau yang membuat untuk salah satu yang mengundang kita untuk bisa mengikuti meeting tersebut. Misalnya salah satu dari kita untuk sebagai penyelenggara, lalu dia akan mengirim nomor ID dari penyelenggara tersebut, dan kita akan mengisi nomor ID-nya di sini. Setelah itu, setelah masukkan nomor meeting ID-nya, kita akan menekan di bagian join di sini. Lalu kita akan bisa bergabung dalam join tersebut. Dan untuk share screen sendiri, di mana kita akan membagikan gambar kita atau slide kita di sini saja. Tetapi kita akan menunggu nomor meeting dari sang penyelenggara tersebut. Kita akan mengisi nomor meetingnya di sini. Setelah kita akan mengisi nomor meetingnya, kita akan mengklik di bagian share screen. Dan untuk melakukan meeting baru, kita akan mengklik di sini.
Baik, untuk mengundang peserta meeting, kita klik di fitur ini partisipan. Jadi di sini kita klik, ada dua petunjuk, yaitu yang pertama invite dan yang kedua copy invite link. Jadi kita klik di pilihan yang pertama invite. Habis itu di pojok bawah kita lihat ada tulisan copy invite link. Jadi kita klik di sini. Nah, di situ sudah ada petunjuk bahwa link meeting ini sudah di copy. Lalu untuk mengundang teman-teman anggota meeting, kita kembali lagi ke aplikasi WhatsApp. Kita klik WhatsApp kita, lalu kita kirimkan ke grup yang telah dirancangkan untuk mengundang anggota meeting. Jadi kita seperti yang saya lakukan, kita klik di sini, lalu kita paste apa yang kita copy, lalu kita kirim ke anggota meeting. Setelah itu kita menunggu teman-teman kita. Kalau mereka sudah klik di link yang kita sebarkan tadi, otomatis mereka akan muncul dalam pertemuan ini, dalam perencanaan meeting secara online. Oke, baik, kita bisa lihat sudah ada 4 orang, 5. Jadi ini anggota meetingnya sudah bergabung dalam meeting yang akan dilaksanakan. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada dalam aplikasi Zoom Meeting dan sudah ada beberapa anggota yang akan mengikuti pertemuan secara online. Jadi untuk mengetahui berapa banyak anggota yang bergabung, kita bisa melihat di fitur partisipan. Jadi kita bisa melihat di situ ada tertera bahwa yang mengikuti Zoom ini ada 7 orang. Dan yang kedua, fitur yang kedua, ketika berlangsungnya rapat, ketika ada anggota rapat yang merasa kurang puas dengan hasil rapat atau ingin menyampaikan pertanyaan, kita bisa klik di fitur chat. Jadi di sini kita bisa menyampaikan pertanyaan kita ataupun menyampaikan jawaban yang kita ingin sampaikan. Dan yang kedua, reaksi atau rate. Jadi ini fitur digunakan ketika kita ingin bertanya ataupun kita ingin memberi jawaban, kita bisa klik di fitur ini supaya yang penyelenggara meeting bisa mengetahui bahwa anggota meetingnya ingin bertanya ataupun ingin memberi jawaban. Dan yang berikut ada share. Dan share ini kita bisa share hasil meeting kita kepada setiap anggota yang berpartisipasi dalam waktu meeting ini. Dan yang berikut ada host tools. Jadi ini yang akan mengendalikan semua dalam proses pertemuan ini, mulai dari share screen, mulai dari chat, dan nama dari anggota meeting mereka, dan memulai video, dan juga ingin membagi dokumen-dokumen maupun hal-hal yang lain. Itu fungsi dari ini host tools. Bagaimana sepenuhnya yang penyelenggara meeting yang mengatur meeting tersebut. Dan yang kedua, aplikasi ini, fitur aplikasi ini ketika kita ingin membahas satu aplikasi, contoh saja aplikasi ruang guru, ketika kita ingin membahas ini, kita bisa klik di sini untuk menampilkan aplikasi tersebut sehingga para anggota meeting bisa mengetahui yang kita bahas. Dan yang kedua, health rooms, yaitu memaksimalkan interaksi antara peserta. Tujuan perlu dicapai dalam presentasi online. Dan yang berikut, whiteboard. Jadi whiteboard ini memungkinkan diri Anda atau peserta presentasi untuk menunjukkan sesuatu atau berkolaborasi
secara bersamaan di layar Zoom meeting yang sedang dilaksanakan. Dan yang berikut ada docs, dokumen-dokumen. Dan ketika kita ingin mengirim lampiran dokumen kita ke dalam pertemuan ini, kita bisa klik di sini dan memilih semua dokumen yang ingin kita kirim ke Zoom meeting. Mungkin itu beberapa fitur-fitur yang perlu kita ketahui dalam berjalannya meeting secara online menggunakan aplikasi Zoom meeting. Oke, baik. Nah, ketika teman-teman sudah selesai menggunakan aplikasi ini, sudah selesai pertemuan ataupun konferensi secara online menggunakan aplikasi Zoom meeting ini, untuk mengakhiri pertemuan ini, tentu kita klik ada di pojok bawah ada tulisan end. Kita bisa klik di situ. Kita klik, ada dua pilihan. Yang pertama, end meeting for all, atau mengakhiri meeting secara bersamaan, dan yang kedua, meninggalkan meeting. Tentu karena waktu meeting kita sudah selesai dan materi yang kita bahas sudah selesai, tentu kita memilih untuk mengakhiri meeting yang sedang terjadi. Oke, kita klik di end meeting for all. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya harap apa yang kami presentasikan dapat berguna bagi teman-teman. Dan dari tempat ini saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Kami minta maaf. Akhir presentasi dari kelompok kami, makan nasi campur nasi. Sekian dan terima kasih.